Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Takengon dan RRI Rimba Raya. Pagi hari ini saya sudah bersama dengan Camat Bebesen yaitu Bapak Hermansyah. Kita akan ngobrol sedikit ataupun wawancara sedikit terkait dengan Kecamatan Bebesen dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-79 mengadakan kegiatan pidato ataupun puisi dengan topik stunting. Untuk lebih jelasnya kita akan mengetahui bersama dengan Pak Hermansyah. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, Pak Hermansyah, ini kabarnya untuk memeriahkan 17 Agustusan ini mengadakan kegiatan ini ya Pak, bertemakan stunting ya Pak ya? Iya, betul sekali. Kebetulan kita kemarin tanggal 20 mengadakan kegiatan lomba pidato khusus Ibu Ketua TPPKK Kampung atau Ibu Reje kan? Iya. Yang jumlah pesertanya 28 kampung. Tema yang diambil kemarin cegah stunting dengan pola asuh orang tua. Iya. Ini gimana Pak ceritanya Pak bisa mengangkat topik stunting ini Pak? Begini, karena kan untuk Kecamatan Bebesen semakin hari saya lihat ada penambahan jumlah stunting di setiap desa kan. Jadi oleh sebab itu kita angkat tema itu supaya Ibu Rejenya paham sebenarnya stunting itu apa. Paling kurang dia bisa membaca stunting itu apa sebenarnya. Nah, itu dasarnya kita buat seperti itu kan. Oke, jadi Pak, ini antusias Ibu-Ibu Reje ini dari ada berapa desa ya Pak ya di Kecamatan Bebesen ini Pak? Di Kecamatan Bebesen ada 28 desa, alhamdulillah ikut semua kemarin. Antusias dari Ibu Rejenya sangat antusias. Kemudian juga dukungan dari Reje, Muspika Kecamatan Bebesen, alhamdulillah support semua lah gitu. Iya, oke. Baik. Tentu kita dalam melaksanakan kegiatan memang ini acaranya untuk memberikan 17-an gitu ya Pak ya. Iya betul. Cuman kan kita mengangkat topik tematik ya reformasi birokrasi yang prioritas nasional yang ditangani gitu ya Pak tentang stunting. Iya. Nah kalau menurut Pak Camat sendiri dengan topik yang seperti ini, bagaimana terus pengetahuan dari Ibu-Ibu Reje ini Pak terkait dengan stunting Pak, apa sudah maksimal atau belum Pak? Kalau maksimal mungkin belum kan, cuman paling kurang Ibu Reje ini bisa paham pada saat pelaksanaan posyandu posbindu di desa, mereka bisa mengarahkan didampingi oleh bidan desa kan dari Puskesmas, dari kecamatan. Setiap pelaksanaan posyandu dan posbindu itu bisa dibina langsung kepada masyarakatnya. Nah, itu aja harapan kita sebenarnya itu aja. Oke. Kalau Pak Camat melihat antusias masyarakat sebetulnya ini yang untuk yang sudah baru melahirkan atau sedang ibu hamil gitu Pak untuk memeriksakan diri itu apa sudah mulai banyak atau belum Pak di Bebesen ini Pak? Alhamdulillah kalau itu aktif melalui bidan desa itu aktif masyarakat yang baik pasangan pengantin baru atau ibu yang sudah hamil itu aktif ke posyandu. Kalau di Kecamatan Bebesen aktif karena kita dari kecamatan melalui Ibu Ketua TPPKK Kecamatan itu rutin kunjungannya ke setiap desa setiap bulannya. Karena untuk di Kecamatan Bebesen ini dalam satu hari itu nanti ada 2 umpamanya desa tetangga yang melaksanakan posyandu atau posbindu. Jadi kita bisa sekali kunjung gitu. Jadi rutin setiap bulan itu. Iya. Oke, baik. Pak, dengan adanya kegiatan pidato puisi yang sudah dilaksanakan kemarin, itu kalau Bapak turut menyaksikan juga ya Pak ya, pastinya Pak ya? Iya, alhamdulillah kita turut menyaksikan juga. Nah, boleh kasih bocoran Pak, mereka itu apa saja sih Pak yang disampaikan dalam pidatonya itu Pak, lebih banyak kemana gitu? Oh ya, karena ini kan judulnya pencegahan stunting dalam pola asuh kan, pola asuh orang tua. Iya.
Jadi kebanyakan isi dari temanya itu sebenarnya bagaimana caranya orang tua itu mendidik anaknya di rumah. Ke situ dia arahnya. Karena pola asuh orang tua, istilahnya diawali dari rumah, umpamanya salah satu contohnya mungkin bagi orang tuanya yang perokok, gitu, untuk pencegahan stunting ini salah satunya ya dilarang merokok di dalam rumah. Nah, itu mungkin salah satunya. Jadi dari pola asuh orang tua. Iya. Kalau untuk juri siapa Pak yang dilibatkan Pak? Kemarin jurinya ada dari Ketua TPPKK Kecamatan, Ibu Camat. Terus ada dari Kesehatan. Terus ada dari KUA. Dari KUA Kecamatan Bebesen. Dari Ibu penyuluh agamanya. Ada keterkaitan ini Pak dengan topik ataupun tema yang kita lombakan Pak atau para dewan juri Pak? Gimana? Apakah ada keterkaitannya dengan ini? Oh iya, dengan judul stunting kan? Iya benar. Kebetulan yang dari kesehatan itu memang membidangi dengan masalah stunting. Gitu kan? Kalau dari KUA kan ada juga hubungannya dengan stunting. Contohnya begini, setiap pengantin baru yang mau melaksanakan pernikahan kan dipanggil dulu di KUA. Iya betul. Jadi di KUA itu kan ada pembinaan tentang stunting, gimana sebenarnya menikah di umur berapa gitu, itu kan ada pembinaannya. Kalau untuk dewan juri yang satu lagi yang dari TPPKK Kecamatan, untuk memantau kan karena sering juga ke lapangan. Kami rasa juga paham gimana stunting kan gitu. Iya, betul. Iya. Oke, baik. Kalau Pak Camat sendiri nih setelah berkumpul dengan 28 reja kemudian menyaksikan secara langsung kegiatan pidato itu, apa ada bocoran Pak dari mana sih ibu-ibu reja ini bisa mendapatkan naskah pidato itu Pak? Ya, salah satunya mungkin mereka browsing melalui Google kan gitu, melalui media-media yang ada, mereka cari tahu apa itu stunting, bagaimana cara pencegahannya. Nah, di situ juga dari Ibu Reje kalau saya perhatikan gimana ya, ada juga konsultasi dengan dinas, dengan puskesmas, dengan bidan desa gitu. Jadi dengan adanya pidato ini Ibu Reje cari tahu. Betul. Cari tahu dia apa sebenarnya stunting itu. Nah, selain itu juga diadakannya lomba pidato ini mungkin untuk menguji keberanian. Untuk menguji keberanian Ibu Reje bisa tampil di depan dan berbicara di depan forum gitu. Betul. Oke, jadi ada ada menjadi nilai plus tersendiri lah ya Pak ya dengan adanya kegiatan ini Pak. Tentu punya tujuan yang positif gitu ya dari pemerintah kecamatan dengan ada kegiatan ini jadinya ibu-ibu reja ini jadi mencari tahu apa itu sebetulnya stunting gitu ya Pak ya. Iya. Satu lagi kan Ibu Reja ini kan sebagai pendukung Pak Reja dalam melaksanakan pemerintahan. Karena saya punya prinsip di belakang suami yang sukses itu berarti ada pendukungnya di belakangnya. Siapa? Nah, itu istrinya. Iya, betul. Seperti itu ya. Baik. Mungkin terakhir nih Pak, harapannya Pak dengan adanya kegiatan-kegiatan yang memang sesuai dengan program prioritas pemerintah gitu ya untuk penanganan stunting. Agar angka stunting di Kecamatan Bebesen itu bisa berkurang gitu ya dari jumlah yang sekarang, ke depan seperti apa nih Pak? Ya, mungkin harapan yang pertama mungkin seperti yang saya bilang tadi, saya menginginkan Ibu Reja ini paham apa itu stunting, bagaimana dengan pola asuhnya. Kemudian yang kedua mungkin harapannya ya angka stunting di Kecamatan Bebesen bisa ditekan, bisa menurun. Nah, kemudian yang ketiganya saya menginginkan Ibu Reja itu berani tampil ke depan. Nah, itu harapan kita. Angka stunting berapa Pak di Bebesen Pak? Sekitar 70-an. 76 atau 72 gitu lah. Berarti per desa rata-rata berapa Pak? Ada juga desanya yang nggak ada, yang 0. Oh iya. Jadi tidak semua 28 desa ini ada stuntingnya, tidak. Mungkin ada hanya beberapa desa.
Jadi kan bagi desa yang tidak ada angka stunting, bukan berarti kedepannya tidak ada, kan gitu. Betul. Jadi dengan adanya kegiatan ini, mereka bisa sosialisasi di kampung masing-masing. Iya. Ya kan, gimana caranya kalau di kampung kita ini karena zero, ya mudah-mudahan kedepannya tetap zero gitu. Betul. Jadi Pak, dari 28 desa ini berapa yang zero stunting Pak? Ada datanya sama Bapak nggak ya kira-kira? Ada datanya sama saya, cuman harus saya lihat dulu. Oh iya, siap. Ya. Ya, nanti di apa ya Pak, di WA aja lah Pak kalau gitu Pak ya. Boleh. Baik, terima kasih banyak nih Pak sudah ngobrol bersama RRI pagi hari ini Pak. Ya sama-sama Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.